Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giska Aprilia Samanta dari kelas 10 MIA 1 SMA Negeri 1 Lapi. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan lingkungan, limbah, dan daur ulang pada pelajaran biologi. Pada materi ini kita akan membahas mengenai pertama, gambaran secara umum perubahan lingkungan. Kedua, penyebab perubahan lingkungan. Ketiga, dampak perubahan lingkungan. Dan keempat, cara mengatasi perubahan lingkungan. Pertama, penjelasan secara umum perubahan lingkungan. Aktivitas masyarakat dan perilaku masyarakat yang menyimpang tentu akan membawa perubahan lingkungan. Terjadinya perubahan lingkungan pada suatu wilayah pada akhirnya akan membawa pengaruh buruk pada makhluk hidup yang tinggal di wilayah tersebut. Hal tersebut dikarenakan dalam satu lingkup terdapat interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Mereka akan saling mempengaruhi satu sama lain. 2. Penyebab perubahan lingkungan. Penyebab perubahan lingkungan didasari oleh dua faktor. Pertama, faktor manusia. Kedua, faktor alam. Manusia menjadi peran utama dalam perubahan lingkungan. Ada beberapa contoh campur tangan manusia pada perubahan lingkungan. Di antaranya adalah penebangan dan pembakaran hutan, pembangunan sarana dan prasarana, perusakan terumbu karang, perburuan liar, perpindahan penduduk, pemakaian kendaraan, eksploitasi sumber daya laut, membuang sampah tidak pada tempatnya. Saya akan menjelaskan satu contoh dari campur tangan manusia pada perubahan lingkungan, yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya. Pembuangan sampah tidak pada tempatnya akan berpengaruh negatif pada lingkungan sekitar kita, di mana hal tersebut dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan bencana sebagainya. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan kesadaran dari individu masing-masing, di mana kita harus membuang sampah pada tempatnya. Bila perlu, kita mendaur ulang sampah tersebut untuk menjadi sesuatu yang lebih memiliki nilai jual yang tinggi. Diperlukan kesadaran dari diri kita sendiri untuk menjaga kebersihan lingkungan dan bertanggung jawab pada lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Selanjutnya, faktor alam. Faktor alam juga memiliki pengaruh besar dalam perubahan lingkungan tempat tinggal kita. Faktor alam yang dimaksud di sini adalah karena perubahan atau bencana alam, di antaranya seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, badai, tanah longsor. Saya akan menjelaskan satu contoh dari faktor alam yang mengakibatkan perubahan lingkungan, yaitu banjir. Tentu banjir berkaitan erat dengan faktor manusia atau campur tangan manusia, di mana adanya dua contoh dari faktor manusia yang dapat mengakibatkan banjir, yaitu pertama, tidak membuang sampah pada tempatnya. Kedua, adanya penebangan liar. Dua hal tersebut sangat berpengaruh buruk pada bencana alam, yaitu banjir, di mana dengan adanya penebangan liar, hutan akan menjadi gundul, tidak adanya penyerapan air oleh pohon, dan juga dengan membuang sampah tidak pada tempatnya, di mana sungai akan dipenuhi oleh sampah masyarakat, karena nanti saat terjadinya hujan, air hujan atau sungai tidak mampu menampung air hujan yang terlalu banyak, karena sudah dipenuhi oleh sampah masyarakat, sehingga terjadinya banjir yang membawa ribuan sampah masyarakat dan juga akan berdampak buruk atau tidak baik pada kesehatan kita yang berada di lingkungan tempat tinggal tersebut.
Dan oleh karena itu diperlukan kesadaran dari kita masing-masing untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggal kita. 3. Dampak perubahan lingkungan. 1. Hilangnya keanekaragaman hayati. 2. Berkurangnya fungsi hutan. 3. Pemanasan global. 4. Efek rumah kaca. 5. Semakin banyaknya flora dan fauna yang punah. 4. Cara mengatasi perubahan lingkungan. 1. Melakukan reboisasi. 2. Tebang pilih. 3. Pengurangan jumlah kendaraan bermotor. 4. Penggunaan pupuk organik. 5. Pembangunan berwawasan lingkungan. Dan 6. Mendaur ulang sampah. Saya akan menjelaskan satu contoh dari cara mengatasi perubahan lingkungan, yaitu mendaur ulang sampah. Daur ulang sampah adalah cara paling efektif yang harus dilakukan masyarakat untuk mengatasi sampah yang ada di lingkungan masyarakat. Karena sampah yang banyak atau limbah yang menimbun akan membawa pengaruh negatif bagi lingkungan atau makhluk hidup yang tinggal di lingkungan tersebut. Pendaur ulangan sampah berpengaruh positif pada kehidupan masyarakat, di mana selain mengurangi jumlah sampah yang menimbun di lingkungan masyarakat, juga dapat memberikan dampak positif pada kehidupannya, di mana hasil daur ulang dapat dijadikan sebagai alat-alat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya keranjang, tas, dan sebagainya. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat jika masyarakat sayang akan dirinya dan lingkungannya. Nah, itulah video pembelajaran dari saya mengenai perubahan lingkungan, limbah, dan daur ulang. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.